HSC Indonesia, salam mata lengket. Halo teman-teman semua, selamat malam para HSC Indonesia, para master-masterku, dan juga yang teman-teman yang nonton di sini yang bergabung di video ini, channel ini. Kali ini kita membahas masalah hipnotis terselubung atau disebut dengan covert hypnosis. Tuh, ada pertanyaan lagi dari master siswa dari HSC Indonesia, yaitu Master Sahat dari Joglo, Jakarta Barat. Selamat malam atau selamat pagi yang lagi nonton pagi-pagi, atau selamat siang yang lagi nontonnya siang-siang, atau selamat sore yang lagi nontonnya sore-sore. Selamat berbahagia semua ya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda dan keluarga. Oke, kali ini kita membahas permasalahan, bukan permasalahan sih ya, maksudnya edukasi untuk hipnotis terselubung atau covert hypnosis. Oke, sebelum kita bahas masalah hipnotis terselubung ini atau covert hypnosis ini, ada baiknya kita pelajari dulu atau kita pahami dulu apa itu covert hypnosis atau hipnotis terselubung ini. Kita sebutkan aja HT ya, atau CH, covert hypnosis atau hipnotis terselubung. Kita bahas dari dasarnya dulu ya, buat teman-teman semua, kalian yang lagi nonton sini dan para master-masterku semua. Seperti yang video-video sebelumnya saya ulang lagi, mungkin barangkali ada yang baru nonton di channel ini. Video-video untuk hipnotis pemula, dasar-dasar dulu sudah saya bahas di video-video yang sebelumnya, boleh di searching di channel ini. Kali ini kita edukasi tentang hipnotis terselubung ya. Sebelumnya kita bahas, saya tanya dulu kepada kalian, apakah kalian dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan lancar? Apakah kalian termasuk orang yang supel dalam pergaulan ataupun dalam sosialisasi bermasyarakat? Silakan kalian jawab sendiri. Jika kalian sangat lancar berkomunikasi atau berbicara ya, tentunya hal-hal yang umum saja ya, karena pada sosialisasi masyarakat itu kita bicara yang umum-umum saja. Gitu. Apa itu hipnotis terselubung? Kita bahas. Hipnotis terselubung itu kita tahu dulu, cari tahu dulu apa itu artinya. Oke. Hipnotis terselubung itu adalah upaya untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar manusia atau orang lain, tanpa memberitahu subjek bahwa mereka akan dihipnotis. Dasarnya awalnya itu banyak yang salah paham ya. Di sosmed yang lambangnya F biru itu banyak yang baru belajar dengan trainer mana, dia sudah memvonis bahwasanya hipnotis terselubung seperti ini, seperti itu, seperti ini. Padahal mereka tidak belajar di lembaga NLP ya. Karena hipnotis terselubung itu lebih jelas dan lebih lengkap untuk pelajarannya itu di lembaga NLP ya, kawan-kawan semua, teman-teman semua. Bukan di lembaga hipnotis ya. Karena pembahasan untuk bahasa-bahasa pikiran itu dan tentang ilmu-ilmu pikiran itu lebih lengkap itu ada di NLP. Apa itu NLP? Neuro Linguistic Program.
Boleh di searching aja di Google apa itu neurolinguistik. Tinggal cari di Google searching, nanti kalian akan temukan jawabannya. Jadi kalau mau belajar lebih jelas dan lebih lengkap pembahasan tentang bahasa-bahasa pikiran, itu alangkah baiknya kalian belajar ke lembaga NLP, Yayasan NLP. Oke, di sini saya hanya memberikan rangkuman apa yang saya tangkap dari artikel-artikel yang saya baca, bahwa hipnotis terselubung itu dikenal juga sebagai hipnotis percakapan atau cuap-cuap ya, dari mulut ke mulut. Ini biasanya banyak di istilah ini banyak digunakan oleh para praktisi dari NLP ya. Pendekatan untuk komunikasi dan interaksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku orang tersebut secara tidak sadar sehingga target percaya bahwa mereka berubah pikiran atas kemauan mereka sendiri. Ketika berhasil dilakukan, target tidak menyadari bahwa mereka dihipnotis atau sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ada perdebatan tentang apa itu hipnotis dan bagaimana hipnotis rahasia harus diklasifikasikan. Hipnosis standar membutuhkan fokus dan perhatian subjek. Yang standar ya, yang biasa kita lakukan itu, yang kalian belajar di lembaga-lembaga hipnotis. Sedangkan kalau hipnotis terselubung, nampaknya menggunakan berfokus pada melembutkan subjek, dengan menggunakan metode kebingungan, kelelahan, dan fokus serta kalimat terputus. Biasanya ini dipakai sama saleswati pada saat pelanggannya itu posisi lelah ya, lengah, atau lagi berpikir kritis, mempertanyakan pertanyaan yang mungkin membutuhkan upaya mental. Tema hipnosis rahasia tampaknya sejalan dengan penyebab subjek memasuki waktu senggang. Terlepas dari apakah hipnotis rahasia adalah hipnosis menurut definisi standar, kelelahan tampaknya membuat berpikir kritis lebih sulit. Ini mungkin menjelaskan beberapa interogasi pelatihan militer dan praktik rekrutmen kultus mengapa lebih memilih untuk melarang anggota baru mereka tidur. Hipnotis terselubung adalah fenomena yang tidak terlalu berbeda dengan hipnotis tidak langsung, seperti yang diturunkan dari Milton H. Erickson dan dipaparkan sebagai The Milton Model dalam gaya. Tetapi fitur yang menentukan adalah bahwa individu yang dihipnotis kemudian terlibat dalam fenomena hipnosis tanpa usaha sadar atau pilihan. Hipnosis terselubung seperti Ericksonian hypnosis beroperasi melalui cara terselubung dan halus. Itu makanya banyak di sosmed dibilang Ericksonian itu apa, yang belum mengerti ya, itu teknik Ericksonian itu adalah teknik hipnosis terselubung. Dan dia beroperasi melalui cara terselubung dan halus untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih dalam daripada yang disentuh oleh struktur pembukaan bahasa. Ini adalah konsep bahwa seorang individu atau penghipnotis dapat mengendalikan individu lain. Selama hipnosis operator atau ahli hipnosis memberikan sugesti, subjek dimasukkan untuk tidak sepenuhnya sadar. Pada tingkat sadar,
dari sugesti. Penghipnotis mendapatkan hubungan dengan pendengar dan penghipnotis mempertahankan keselarasan psikologis atau tindakan yang benar-benar menuju tujuan Anda tanpa ragu-ragu, baik secara linguistik atau bahasa ataupun dalam komunikasi nonverbal. Saat subjek mendengarkan sambil merasakan hubungan psikologis dengan penghipnotis, dan penghipnotis menampilkan perilaku seperti percaya diri dan pemahaman. Kemudian penghipnotis menyajikan data linguistik dalam bentuk metafora. Metafora menyajikan struktur makna permukaan dalam kata-kata yang sebenarnya dari cerita. Jadi metafora itu adalah eh, kita membuat pernyataan atau percakapan yang terstruktur dalam keadaan dan kata-kata yang sebenarnya pada saat kita cerita. Yang mengaturkan struktur makna dan dalam terkait yang secara tidak langsung relevan dengan pendengar. Yang mengartikan struktur makna dalam yang dipulihkan secara langsung relevan dan pendengar. Dengan kata lain, proses ini membangun kemungkinan besar keadaan tidak sadar di dalam pendengar, dan kemudian mengaitkan keadaan tersebut menjadi pengkondisian rahasia, juga dikenal sebagai penahan rahasia, sehingga membentuk perilaku dan pikiran yang dikendalikan secara tidak sadar. Ya, seringkali metode menipu pendengar untuk percaya bahwa penulis sedang berbicara. Subjek digunakan misalnya dengan menggeser penggunaan waktu dan penggunaan identitas dalam bahasa. Salah satu contoh yang biasa digunakan oleh Milton H. Erickson. Contoh, keadaan pelupa dapat ditimbulkan dengan berbicara tentang bagaimana rasanya berada dalam keadaan itu, dengan cara yang menyeratkan orang lain sedang mengalaminya. Setelah keadaan ini mencapai puncaknya, penghipnotis kemudian dapat berbicara tentang keadaan itu, yang berkaitan dengan konsep seperti nama subjek dan yang tidak curiga, atau fenomena yang disebut amnesia nama, misalkan lupa nama gitu. Dan subjek tiba-tiba tidak menyadari namanya saat ditanyai, asalkan saran itu menyeratkan efek langsung dan pembaca cukup disarankan untuk tidak dipengaruhi dengan cara ini. Tujuan dari hipnotis rahasia adalah untuk mematikan atau setidaknya mengurangi bagian analitis dari pikiran subjek. Jangan sampai mereka mencurigai sesuatu. Hal ini dapat dicapai cukup cepat oleh seseorang dengan latihan. Ada satu orang ya yang pernah memakai eh, pada pengusaha real estate ya, agar supaya konsumen atau pembeli properti ini tidak mendapat curiga. Dia mengajarkan pada salah properti ya, yaitu namanya Glenn Widel pada pada bulan Juni 2010. Dulu sempat viral di acara televisi Australia namanya A Current Affair. Dalam fiksi, hipnotis rahasia telah ditampilkan dalam serial televisi meskipun agak berlebihan. Contohnya dalam The Mentalist, hipnotis terselubung digambarkan dalam sebuah episode ketika pelaku menggunakannya untuk mengendalikan orang lain dan mencoba membunuh majikannya. Tahu dalam sebuah film The X-Files, pernah dengar mungkin ya? Seorang pria yang dengan tumor otak memperoleh keterampilan tambahan dalam hipnotis dan ia menggunakannya untuk melarikan diri dari tahanan polisi. Dapat dipahami ya? Itu pengertian menurut artikel yang saya baca tentang hipnotis terselubung.
Ini versi penjelasan versi lembaga ya, lembaga baik lembaga hipnotis maupun lembaga NLP. Di sini ada teknik dari lembaga NLP, cara menggunakan hipnosis terselubung. Jadi, gimana cara kerja hipnosis rahasia? Berikut ada 3 langkah sederhana bagaimana Anda dapat menghipnotis orang tanpa mereka mengetahui. Yang pertama, membangun hubungan dengan pendengar. Adalah tugas pertama Anda untuk mendapatkan hubungan dengan pendengar. Hubungan ini hanya mendapatkan perasaan koneksi dan kepercayaan antara 2 orang. Tidak perlu terlalu dalam. Anda telah memiliki hubungan dengan Anda, orang tua, teman, dan orang lain. Anda dapat dengan mudah mendapatkan hubungan baik dengan orang lain hanya dengan membuat pujian, menertawakan lucuan mereka, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu mematikan pikiran sadar. Setelah membangun hubungan baik, Anda sekarang dapat menggunakan teknik hipnotis rahasia untuk mematikan pikiran kritis dari pendengar. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan kata-kata imajinasi. Contohnya, bagaimana, jika, dan lain-lain. Bila Anda menggunakan kata-kata pikiran kritis, segera menutup. Saya ulangi lagi. Salah satu cara untuk melakukan ini, yaitu mematikan pikiran kritis, yaitu adalah dengan menggunakan kata-kata imajinasi. Contoh, bagaimana, atau jika, dan lain-lain. Kalau Anda menggunakan kata-kata pikiran kritis, segera menutup. Kalau Anda menggunakan kata-kata pikiran kritis, segera menutup. Sehingga membuat pekerjaan imajinasi kali ini sangat penting. Karena kita hanya melakukan hal-hal yang bisa kita bayangkan sebelumnya. Jadi menerapkan mata pikiran pendengar akan membantu Anda untuk mengirimkan perintah dalam kurung ke alam bawah sadar. Yang ketiga, membuat perintah hipnotik ditolak. Setelah melewati pikiran kritis dari pendengar, kini Anda dapat membuat perintah yang tak tertekankan dan menggambarkan hal yang ingin seseorang untuk lakukan. Hipnotis rahasia itu sederhana. Dalam hipnotis rahasia, keberhasilan Anda tergantung pada kedalaman hubungan, bahasa hipnotis Anda, dan bagaimana mengikuti teknologi hipnotis rahasia. Jangan lupa, Anda dapat menipu siapapun tanpa kesadarannya. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah mengikuti teknik hipnotis rahasia. Anda harus menyadari betapa pentingnya membangun hubungan dengan seseorang, karena merupakan prasyarat untuk penanaman saran bawah sadar dalam masyarakat. Setelah Anda menetapkan hubungan dengan seseorang, langkah selanjutnya adalah membuat saran bawah sadar bahwa orang tersebut akan ditindaklanjuti. Tapi pandangan pertama, mari kita cara untuk membangun suatu pendalam dan hubungan baik. Raport adalah cara yang benar-benar mengidentifikasikan orang lain dan menghubungkan mereka dengan berbagai tingkatan. Ketika Anda merasa hubungan dengan seseorang, Anda merasa kepercayaan terhadap mereka. Anda merasa seperti jika Anda dapat berbicara kepada mereka tentang hampir semua hal karena Anda dapat nyaman berbicara dengan mereka. Cara kita langsung dapat mencapai hubungan dengan orang lain dapat direbus oleh 3 hal utama. Maksudnya dikupas ya. Penggunaan pencocokan dan mirroring bahasa tubuh orang tersebut, penggunaan nada suara hipnotis dan mengidentifikasikan dan berhubungan dengan orang tersebut selama pembicaraan. Apa yang kita lakukan adalah menunda pencocokan dan mirroring dengan jangka waktu sekitar 3 detik. Sehingga orang tersebut tidak akan secara sadar merasa jelas bahwa kita meniru bahasa tubuh mereka. Tapi sadar akan mengenali kita melakukannya. Ini berlaku terhadap menetapkan bahwa bentuk pendalam dari hubungan bawah sadar bahwa kita ingin membangun hubungan dengan orang. Sekarang Anda biasa terjadi, namun sadar orang tersebut akan merasa benar-benar terhubung dengan Anda.
Ini akan membuat orang itu melepaskan emosi positif dan bahan kimia dalam otak mereka ketika berbicara dengan kita. Seolah-olah mereka masih sangat nyaman. Setelah kita memiliki hubungan magnet ini, kemudian kita pergi untuk membuat saran bawah sadar maksudnya kita langsung memikirkan sugesti dalam bawah sadar kita. Sugesti ini harus halus dan harus demikian rupa yang tidak akan membawa perhatian sadar untuk orang tersebut. Kami dapat memberikan orang tersebut ilusi pilihan bebas, tapi dalam kenyataannya kata saran kita sebaiknya sedemikian rupa sehingga orang tersebut tidak punya pilihan seperti itu. Mudah-mudahan Anda dapat menerapkan teknik hipnosis gratis rahasia dalam studi hipnosis Anda. Selalu ingat bahwa hubungan sangat penting untuk membangun sebelum penanaman segala bentuk sugesti dalam seseorang. Jadi kita harus, jadi setelah yang saya baca ini, saya simak ini, menurut pemahaman saya, jadi langkah pertama itu adalah membangun hubungan yang baik dengan subjek yang akan kita terselubung. Yaitu dengan pembicaraan persuasif ya, sama seperti langkah-langkah hipnosis dasar ya, hipnosis standar. Terus kemudian kita matikan pikiran kritisnya, tanpa kita perlu ajak, tangan coba bayangin tangan udah lemming, nggak perlu. Jadi halus banget. Jadi kita harus cocokkan dulu pikiran bawah sadar kita dengan pikiran bawah sadar dia, gitu. Agar dia lengah atau lelah, capek, lemas, bukan lemas, maksudnya lengah lah, bingung lah. Ketika dia bingung, baru kita masukkan sugesti. Yang ketiga, ya membuat perintah hipnotis ditolak. Jadi membuat sugesti yang halus banget. Apa yang kita inginkan untuk dia. Tapi dengan kata yaitu bagaimana, jika, dan lain-lain. Contoh kayak gini. Oh, nanti ada di pembahasan untuk umumnya ya. Itu bahasa-bahasa apa namanya? Bahasa-bahasa lembaga seperti itu. Agak sedikit rumit dan untuk mungkin untuk kalian teman-teman yang apa pendidikannya tinggi mungkin dapat memahami dengan bahasa-bahasa itu ya, tapi saya bacanya aja agak sedikit keder. Agak sedikit bingung ya. Jadi tarik simpelnya itu contoh begini, subjek ada di sini, ada depan saya. Mas, kita bercerita ya. Mas dulu ini. Jadi kita tarik perhatian terus sampai dia tuh nyaman dengan kita. Agar itu nyaman. Ini contoh dari pengalaman saya ya, yang pernah saya lakukan di proses terselubung. Begitu saya ngomong sama dia, Mas pernah nggak ngerasain kita buka omongan, tapi topiknya itu yang menjurus susunan planning kita untuk mensugesti dia sesuai dengan tema sugesti kita. Kita susun dulu dari pikiran, tapi secara langsung atau tidak langsung keluar gitu ya. Dia lagi, Mas pernah nggak sih Mas ngerasain sakit kakinya tuh berat banget, ngerasain sakit kakinya berat banget sampai nggak bisa ngangkat sendiri, nggak bisa, harus diangkat sama orang, dan itu benar-benar berat banget tuh, kayak macam kaki robot gitu. Pernah nggak? Jadi kan yang mau menjawab kita bikin bingung lagi, kita bikin bingung. Kita alihkan pertanyaan untuk dia menjawab lagi dengan fokus yang baru. Apa namanya? Jika dia menjawab, oh ya Mas, dulu saya pernah Mas, ini apa namanya, jualan, misalkan contohnya jualan jamu itu untuk mengobati orang sakit, tapi ternyata saya malah kena sakit kayak gitu ya, kaki robot. Saya juga bingung ya, itu kenapa ya Mas ya. Nah ketika dia mau jawab lagi, bagaimana kalau misalkan seandainya Mas bayangin deh posisi saya jika berada di posisi Mas
maka Mas akan seperti apa? Pasti jika Mas dalam posisi saya, Mas pasti akan merasakan berat juga kakinya. Jangan lupa katakan ya penekanan. Berat juga kakinya ya. Jadi nggak bisa diangkat sama sekali ya. Bagaimana jika Mas bayangin keadaan Mas akan seperti itu? Nah, itu mau menjawab pertanyaan pertama, dia sudah dialihkan untuk jawab kedua, akhirnya pikiran bingung, baru kita masuk ke sugesti. Maka itu pasti akan kena. Dia akan apa namanya? Kakinya. Coba deh Mas bayangin pada posisi Mas, bagaimana jika Mas dalam posisi saya kakinya berat seperti kaki robot, nggak bisa ngangkat sendiri. Udah langsung coba angkat Mas, pasti langsung berat dia. Biasanya tinggal tergantung perbicaraan persuasif kalian itu dengan subjek itu bagaimana untuk mensugestinya atau mendapatkan momennya yang pas ya. Tuh. Nah ini itu jadi kita tuh sebenarnya hipnotis terselubung itu kita menghipnotis orang lain tanpa orang itu tahu kalau mau kita hipnotis, dengan cara ngobrol-ngobrol aja juga pasti kena. Ya ngobrolnya gitu menjebak ya dengan kata bagaimana jika akan ya dan lain-lain banyak banyak. Tapi praktekin sendiri aja, coba pelajarin sendiri, praktekin kepada orang yang pernah Anda hipnotis atau pernah dan mudah dihipnotis dulu. Ya tahu momennya bagaimana untuk menghafalkan momennya dalam kondisi hipnotis terselubung. Oke. Di sini saya ada pengertian umumnya ya, dari versi praktisi yang lainnya, yaitu teknik komunikasi terselubung atau hipnotis terselubung. Kita baca artikel dari praktisi yang lain. Perlu Anda ketahui bahwa bahasa dan komunikasi manusia adalah hal yang paling penting dan utama. Tuh kan, jadi bahasa pembicaraan persuasif. Karena hanya dengan bahasa inilah kita mampu mempengaruhi orang. Apalagi jika dikomunikasikan dengan bahasa-bahasa yang sangat terpilih dan ajaib. Sehingga orang otomatis akan terpengaruh. Kali ini kita akan mempelajari teknik komunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa ajaib. Nah, bahasa ajaib ya maksudnya itu orang kan jarang ya untuk memuji orang atau ya intinya jarang lah. Mos hebat kecuali penjilat ya, mohon maaf ya, penjilat yang mencari muka pasti dia akan ini pasti akan apa namanya eh lancar melakukannya. Oke, kali ini kita mempelajari teknik komunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa ajaib, sehingga komunikasi kita menjadi dahsyat dan penuh dengan daya kuasa, sehingga kita akan lebih mudah untuk mempengaruhi orang. Saya akan memberikan beberapa contoh kata atau bahasa yang memiliki daya yang sangat ajaib. Yang saya ambil dari definisi NLP atau Neuro Linguistic Programming, ya kan? Atau disebut dengan istilah hipnotis terselubung. Inti dari teknik ini adalah merangkai kalimat-kalimat yang sesuai dengan kondisi atau keadaan pada saat itu. Atau bisa dikisahkan kisahin dulu. Atau sesuai dengan apa yang Anda inginkan dalam hal mempengaruhi orang. Nah, kita ingin kaki dia berat, misalkan. Itu dari seperti tadi. Dalam hal ini, kreativitas Anda menjadi peran yang sangat penting dalam menggunakan komunikasi ajaib ini. Berikut adalah beberapa contoh kata-kata ajaib, diantaranya adalah jika dan. Kebanyakan bahwa kalimat perintah tidak disukai oleh orang lain atau semua orang. Kalimat perintah itu biasanya jarang orang seneng gitu. Tolong dong ambilin kayak gitu nggak. Orang agak sedikit ingin. Karena dengan diperintah orang kan merasa bahwa dirinya diremehkan. Benar. Untuk menghilangkan kesan diperintah, kalimat
digunakan harus diawali dengan kata jika, sehingga lawan bicara merasa bahwa ia memiliki kendali atas perintah tersebut. Tuh. Pada umumnya kalimat tanya lebih bisa diterima dan lebih memberikan rasa dihargai daripada kalimat perintah. Dan itu pun merupakan kalimat verbal. Jadi masalah susunan bahasa tidak terlalu menjadi masalah. Hanya tinggal eh, susunan kalimat aja yang perlu dipentingin ya. Hal ini bisa Anda buat berdasarkan kreativitas Anda atau sesuai dengan kondisi saat itu. Tuh. Kalimat jika juga dapat ditambahkan dengan bagaimana dan disambungkan dengan kata penghubung dan, sehingga akan menjadi bagaimana, jika, dan. Contoh, nih contohnya nih. Saya mau orang yang depan saya itu matiin rokoknya untuk ngambilin saya minum. Contoh kalimatnya begini. Misalkan namanya A. Pak A, ini kita meminta lebih tua ya. Pak A, Pak A bisa matikan rokoknya. Itu nggak bisa, itu perintah. Maaf. Jadi contohnya gini, Pak A, bagaimana jika Anda matikan rokok Anda dan ambil air minum untuk Anda sendiri? Nanti dia akan mengambilkan air minum untuk dia, untuk saya juga, tentunya. Pasti itu 1000%. Dan dia akan mematikan rokoknya. Karena tujuan saya dua, matiin rokok, tolong ambilin minum. Bener kan? Gitu. Kenapa? Karena lawan bicara akan menuruti untuk mematikan rokoknya, dan kemudian mengambilkan apa yang saya minta. Karena ia tidak menyadari bahwa yang Anda maksudkan adalah agar orang tersebut mau saya perlu matiin rokoknya sekaligus ambil air minumnya. Contoh kata ajaib lainnya, jangan. Misalkan, jangan baca tulisan ini. Efeknya maka orang pasti akan cenderung membaca tulisan tersebut. Atau bisa juga dengan kalimat atau dengan rumus jangan kecuali. Artinya kalimat jangan disertai dengan kalimat yang mengandung alasan dan penjelasan. Contoh, jangan bergabung dengan bisnis ini kecuali jika Anda memang ingin mendapatkan penghasilan 5 juta per minggu, dan seterusnya. Selalu gunakan nama lawan bicara Anda. Maksudnya ketika Anda berbicara, biasakan untuk menyebutkan namanya. Karena akan membuat lawan bicara Anda merasa nyaman. Misalkan ini, namanya Gelas ya. Pak Gelas, gitu. Pak Gelas sangat baik sekali, luar biasa. Pak Gelas bisnisnya maju sekali. Contoh seperti itu. Jadi kita sanjung sambil kita sebut namanya. Penawaran spesial diskon besar. Efeknya pikiran manusia akan cenderung terpengaruh dan tertarik terhadap penawaran yang unik dan atau menggiurkan yang membuat orang tersebut merasa penasaran karena tawaran yang didengar atau dibacanya. Double bind. Ini dari sambungan dari contoh kata ajaib yang lainnya. Ini yang kedua adalah langkahnya adalah double bind. Contoh, apabila anak Anda tidak mau mandi, maka katakanlah mau dimandiin sama ayah atau mau mandi sendiri. Atau bagi Anda yang berprofesi sebagai sales marketing mobil, maka jangan katakan Pak, jadi beli mobilnya tidak. Lebih baik katakan Bapak mau ambil mobil yang warna merah atau warna hitam. Tuh, seperti itu. Efeknya seolah-olah orang diberikan dua pilihan, akan tetapi sebenarnya Anda sedang memprovokasi orang tersebut agar menuruti perintah Anda. Tuh. Rumus komunikasi ajaib. Yang pertama adalah tetapkan kalimat perintah yang akan disampaikan. Dua adalah variasikan kalimat perintah tersebut dengan kalimat lain dengan menggunakan kata penghubung. Satu, itu dan, sehingga, maka dari itu, karena, jika, dan sebagai kata penghubung lah ya. Dua, kata pertanyaan, apakah, bagaimana, di manakah, dan sebagainya. Tiga adalah generalisasi, yaitu penggunaan kalimat yang umum, tidak spesifik, atau penggunaan kata yang bersifat menghilangkan kata yang spesifik. Kalimat umum, tidak spesifik.
Empat adalah deletion. Deletion. Tahu lah itu. Hilangkan kata spesifik dan diganti dengan kata penunjuk seperti ini, itu, atau, dan sebagainya. 5. Sisipkan metafora ibarat, analogi, Anda, seperti ini, seperti. 6. Kalimat ungkapan, kalimat yang menjadi kata makna dua kalimat yang digabungkan, dan lain sebagainya. Silakan praktekkan dan buatlah kalimat ajaib sesuai dengan kreativitas Anda, dan apabila komunikasi ajaib ini dapat dikomunikasikan dengan teknik persuasi lainnya, seperti hipnotis, telepati, gendam, dan sebagainya, maka Anda dapat menghasilkan sebuah efek pengaruh yang mustahil ditolak oleh siapapun dan memiliki daya pengaruh yang sangat luar biasa. Jadi sesimpel itu. Asalkan kita mau memuji lawan bicara kita sanjung lawan bicara kita panggil namanya. Biasanya kan, Bapak bisa aja, gitu kan. Ada kan misalkan namanya Pak A atau Pak B. Pak B bisa aja. Pak B kan sukses besar, bagus sekali. Bisnisnya, usahanya jalan banget, maju banget. Ya kita pakai bahasa-bahasa biasa aja, nggak usah pakai bahasa-bahasa baku. Anda jika engkau, maksudnya jika boleh, maksudnya Anda jika, wahai, duhai, aduhai, bohai. Ya nggak usah terlalu spesifik, maksudnya seperti itulah. Maksud kita bikin bahasa-bahasa umum yang tidak terlalu spesifik. Gitu teman-teman semua. Tadi saya udah contohin. Pak B, bagaimana jika Pak B matikan rokoknya dan ambil air minum untuk Pak B dan saya? Gitu. Oke, itu simpelnya seperti itu. Lanjutkan praktekkan. Ya, hipnotis terselubung tidak beda jauh dengan hipnotis standar sih. Kalau hipnotis standar kan atau hard hypnosis itu kan hipnotis keras ya. Jadi kita ajak main orang subjek. Kita tipu-tipu. Kalau orang yang mau diajak main, ya kita berarti dia mau menerima. Tapi kalau tidak mau ya tidak menerima. Nah, dengan inilah hipnotis terselubung inilah orang itu bisa kita hipnosis dengan sugesti semua kita. Yang penting intinya pada kutip hal positif. Saya sudah bilang hipnotis tidak bisa dilakukan untuk berbuat kejahatan. Hal negatif itu tidak akan diterima oleh pikiran bawah sadarnya. Kenapa? Karena tugas utama pikiran bawah sadar itu melindungi privasi dari pemiliknya tersendiri. Ada hipnotis buat kejujuran. Ada, tentunya dengan teknik lain. Tapi kalau kita langsung tanya-tanya, meskipun kita sugesti, jujur, dia tidak akan jujur. Karena ada privasi pasti yang akan dia jaga. Nah, tugas pemilik bawah sadar, tugas pikir bawah sadar seperti itu, melindungi privasi dari pemiliknya. Dari data apapun tidak akan kena, tidak akan tembus. Itu ya Master Sahat dari Joglo, Jakarta Barat. Nah, next. Pertanyaan kedua dari Master Sahat dari Joglo, Jakarta Barat, siswa dari HSC Indonesia. Siswa lama ya. Waktu itu namanya HC Bekasi ya. Sekarang berganti jadi HSC Indonesia. Karena di HSC Indonesia ini dari seluruh Indonesia, bukan seluruh Indonesia, maksudnya dari pelosok-pelosok Indonesia itu udah banyak yang bergabung via online. Jadi buat kalian yang mau belajar, jangan pernah takut ketipu. Baik via online maupun offline, jangan takut ketipu untuk diminta biaya duluan. Itu. Tapi kalau di kami, di trainer lain atau di lembaga-lembaga pasti, misalkan contohnya biaya total 2.500.000 atau 3.500.000 itu harus ditransferkan semua dulu, ditransferkan dulu semua,
baru Anda dapat apa, bisa dapat voucher atau dapat nomor PIN atau apa, nanti Anda bisa baru datang langsung ke lembaganya. Atau trainer praktisi juga sama seperti itu, full biayanya. Tapi kalau di kita offline itu hanya DP dulu untuk booking sebagai tanda jadi, agar tidak terjadi PHP atau pemberian harapan palsu. Tuh, nanti saya sudah siapkan segalanya, bahan praktek dan segala macam perlengkapan-perlengkapan untuk mengajarnya. Ditunggu-tunggu waktunya tidak datang, makanya diperlukan ada yang namanya tanda jadi. Gitu. Biasanya kan kalau kita kan biayanya 1,3 full, dan jadi seluruh teknik hipnotis. Boleh DP itu dia paling diangkat, mau booking itu dia, kita mintain diangkat 200.000. Baru tinggal kalian masuk ke grup para siswa, baru tinggal kalian datang ke lokasi. Gitu teman-teman semua. Tapi kalau online wajib bayar full. Nah, karena apa? Karena online lebih murah. Separuhnya dari 1,3. Online itu sekitar 700-an. Sama deh jangan suruh kayak gimana. Kenapa online lebih murah, dimurahkan atau 50% lebih murah? Karena kalian menggunakan kuota, paket kuota sendiri ya, atau wifi sendiri, bukan dari saya. Jadi anggap aja ya separuhnya buat bayar wifi atau kuota. Itu ya teman-teman ya. Jangan pernah takut tertipu, pikiran Anda tetap jaga bersih. Untuk menjaga kita, siapkan dulu mental Anda untuk percaya kepada kita untuk bookingnya. 200.000 loh, nggak banyak. Memang itu tetap duit, kalau kehilangan nyesek. Tapi di situ kan ada rekeningnya yang akan ditransferkannya. Tinggal langsung lapor, telepon ala BCA, blokir nomor tersebut karena ada buktinya menyusul. Karena tolong diblokir tersebut, rekening tersebut karena itu melakukan penipuan. Udah tinggal tunjukin aja bukti-buktinya. Beres kan? Baru tinggal nyari data tentang saya untuk alamat saya. Intinya lokasi kami di Cibitung, Bekasi. Dari Papua mau dari mana mau datang offline silakan. Transfer booking fee dulu, tanda jadi 200.000. Kalau mau fee online silakan bayar full diangkat 700.000. Oke, buat semua teman-teman di sini, buat master-masterku semua yang sudah bergabung di IC Indonesia, terima kasih banyak. Bagaimanapun juga, maupun apapun kekurangan kalian, baik dalam sisi watak ataupun perilaku karakter, tetap tolong dijaga, jangan sampai melakukan hipnotis ini masuk ke ranah hukum. Jangan sampai gunakan cara tidak sengaja masuk ke ranah hukum. Demikian, karena memang tidak bisa dibuat kejahatan, tapi namanya orang pasti ada saja cara-cara dilakukan, yaitu misdirection atau pengalihan pikiran. Itu jika orang sudah paham dengan hipnotis dan sering melakukannya, pasti dia juga bisa melakukan misdirection atau pengalihan pikiran. Jadi tolong, jika nanti nemu langkah seperti itu, saya tolong, terima kasih banyak sudah mau jadi sebuah keluarga di HIC Indonesia, dan tidak pernah terjadi kasus apapun di dalam lingkupan HIC Indonesia dan dunia luar atau dunia luar dari Anda aktivitas. Terima kasih banyak, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, Om Swastiastu dan lain-lain yang beragama lain. Maaf saya tidak mengetahui. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda dan keluarga, rezeki berlimpah selalu seumur hidup Anda, untuk Anda dan keluarga. Salam sehat, salam mata lengket.